Selasa 11 Agustus 2020 jam 14:08. A'agim ikut komentari logo HUT ke-75 RI. Sekilas mirip salib. Rabu 12 Agustus 2020 jam 11:48. Kritik logo spanduk HUT ke-75 RI. A'agim sekilas seperti tanda salib. Shalom, salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama channel ini, Ewangelion, kabar baik Injil Yesus Kristus. Oke teman-teman, untuk menjawab kritikan dari A'agim, kita akan mendengarkan satu kritikan pedis buat A'agim. Yang katanya, kalau A'agim dengan pikiran pribadinya seperti begini, membuat Islam akan menjadi agama simbolis. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Dan saya ingin mempertanyakan kredibilitas A'agim sebagai ulama itu, dia pernah belajar di mana gitu. Oke, dia ngaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah di pesantrennya Darut Tauhid. Coba kamu cek, A'agim itu ngaji kitab Al-Hikam, itu ngaji syarah Al-Hikam tidak? Dia kan baca terjemahan. Baca terjemahan matan hikam terus dijelaskan dengan penafsiran dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau Anda berprofesi sebagai ulama, maka Anda harus bijak. Maka Anda harus mendamaikan umat, bukan malah bikin gaduh. Sebagaimana definisi ulama, allazina yang duruna ila ummah bi'ainir rahmah. Allazina orang-orang yang zuruna yang melihat al-ila umat kepada umat bi'ainir rahmah dengan kacamata atau mata kasih sayang. Jadi seorang ulama itu melihat umatnya itu dengan mata kasih sayang. Bukan bi'ainil firqah, bukan bi'ainil tafriq, bukan dengan kacamata pemecah belah gitu. Nah, ini agak heran ketika ada seorang ustadz sekelas A'agim yang populer gitu, terkenal, dan ia tercatat dalam sebuah buku yang berjudul Mujahid Dakwah dari Bandung, bernama A'agim Abdullah Gimnastiar. Ada T-nya. T-nya itu kan berbentuk salib gitu. Jadi Gimnasiar lah. Nah, A'agim Nasiar ini mengeluarkan statement bahwa logo HUT RI, hari ulang tahun RI, itu serasa mirip salib katanya. Masya Allah. Jadi sebetulnya ini nantinya akan menjadi sebuah pemahaman Islam yang terlalu simbolik. Padahal simbolik itu tidak terlalu bermakna sebetulnya. Kenapa gitu kan? Anda itu menyembah agama atau menyembah Tuhan? Anda itu menyembah simbol atau menyembah Tuhan? Nah, ini persoalannya kan. Nah, seringkali gitu kan, orang-orang ini alergi dengan simbol-simbol. Padahal di rumahnya pun pasti ada simbol salib gitu. Nah, kita masuk ke persoalan budaya. Islam itu tidak akan berdiri, kebudayaan Islam itu tidak akan berkembang jika tidak mengadopsi dari kebudayaan agama lain. Iya gak? Islam itu tidak akan berdiri sendiri. Kebudayaan Islam itu tidak akan seindah ini, tidak akan semaju ini gitu. Kebudayaan dan seni Islam itu jika tidak mengadopsi kebudayaan lain. Contoh, kubah masjid
Apakah itu berasal dari kebudayaan Islam? Bukan. Itu berawal dari kebudayaan Yunani. Kubah masjid. Menara masjid. Menara itu apa sih sebetulnya? Menara itu dari kata manarun. Dari kata naro yang artinya api. Naro, manarun. Manarun itu isim makan. Sebuah nama untuk tempat. Manarun itu adalah tempat api. Jadi menara itu tempat api. Ini diadopsi dari mana? Diadopsi dari agama Majusi. Jadi ketika agama Majusi menyembah api, itu mereka membuat sebuah menara dan di atasnya itu ada api. Itu diadopsi oleh Islam jadi menara masjid. Tradisi Persia. Sekarang pertanyaannya, di Islam, masjid manakah yang pertama kali menggunakan kubah? Kubah masjid. Masjid yang pertama kali menggunakan kubah itu adalah Masjid Qubbatus Sokhro yang ada di Yerusalem. Kubah batu, Sokhro itu batu. Nah terus Masjid Nabawi kapan dibikin? Ada kubah hijau gitu di Masjid Nabawi. Itu di era Walid bin Malik, kerajaan Walid dinasti Umayyah. Nah, itu arsitek-arsitek itu hasil adopsi dari kebudayaan lain. Di era Nabi tidak ada kubah. Masjid yang dibangun Nabi, Masjid Nabawi itu tidak ada kubah. Bukankah itu simbol agama lain yang kita adopsi di dalam Islam? Gitu. Jadi jangan terlalu alergi terhadap simbol-simbol orang lain. Kenapa? Islam pun mengadopsi simbol orang lain. Jangankan itu, uang. Uang yang diadopsi oleh Nabi, dinar dan dirham, itu bukan uang asli yang diciptakan oleh Nabi. Bukan uang asli yang memang tersebar di era Arab waktu itu. Itu hasil adopsi dari kebangsaan Romawi. Dari kerajaan Romawi, dinar dan dirham itu. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh ini logo salib gitu, ini dan lain sebagainya. Seakan-akan dunia ini sempit gitu loh.